Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kalau pada sore hari ini kita bersama-sama memperingati yaitu kebangkitan Yesus. Di mana 3 hari yang lalu yaitu kita melalui live streaming juga yaitu menyaksikan ibadah di mana Jumat Agung. Tiba saatnya kita masuk di dalam yaitu kebangkitan Yesus. Kalau kita lihat kebangkitan Yesus adalah suatu hal yang luar biasa. Fenomena dunia sepanjang sejarah dunia dijadikan yang namanya kebangkitan itu saya katakan hanya satu kali seumur hidup, hanya satu orang yang mengalami yaitu yang namanya Yesus. Orang lain gak ada, gak bisa. Kenapa Yesus bisa bangkit? Kenapa Yesus bisa bangkit? Saya mau katakan bahwa karena dia adalah Allah. Dia bukan manusia biasa. Saat dia ada di dalam dunia, firman Tuhan katakan dia sebagai manusia 100%. Karena dia dari tempat tahtanya yang kudus dan maha kudus turun ke dunia dengan satu misi yaitu penyelamatan dunia. Dan sekarang dia sudah bangkit. Dia sudah naik. Bahkan Alkitab mencatat menyediakan tempat bagi umatnya. Dan setiap tahun kita memperingati yang namanya makna kebangkitan Yesus ini harus kita maknai dengan luar biasa. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus ayat ke-15, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Dikatakan di situ, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah dikatakan pemberitaan kami, kata Paulus, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Paulus berkata demikian kepada jemaat di Korintus, ya, dikatakan tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami tentang kebangkitan, tentang yaitu kuasa Tuhan, tentang mujizat Tuhan. Dan dikatakan dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kata-kata kamu di sini merujuk pada suatu pengertian yaitu kepercayaan kita semua. Kalau Yesus gak dibangkitkan, ngapain kita percaya Yesus? Gak ada apa-apanya. Haleluya. Jadi dalam hal ini sebuah kesia-siaan akan terjadi bagi orang-orang percaya apabila Tuhan dikatakan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus itu tidak bangkit dari kematian, tetap mati, gak naik ke surga. Tetapi syukur bagi Allah bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Ya, Yesus yang kita sembah itu adalah yang bangkit dari kematian, mengalahkan maut dan memberikan kemenangan bagi kita. Ini hal yang luar biasa. Hal yang perlu kita renungkan bahwa apa yang Tuhan sudah persembahkan, Tuhan korbankan dalam kehidupan orang percaya itu sangat luar biasa sekali. Kenapa saya katakan luar biasa sekali? Karena tubuhnya sendiri yang dia korbankan bagi kita. Haleluya. Sekarang apakah arti dari kebangkitan Kristus bagi setiap kehidupan orang percaya? Sekarang apa arti kebangkitan Kristus bagi setiap orang yang percaya? Yang kesatu adalah Yesus adalah Tuhan. Ya, saya katakan arti kebangkitan bagi orang percaya yaitu Yesus adalah Tuhan. Kenapa dikatakan demikian? Dari awal saya katakan tadi bahwa kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita, kata Paulus. Dan saat ini pun kita mengalami hal yang sama. Kalau dia tidak bangkit, dalam pengiringan kita kepada Tuhan pun sia-sia. Tetapi kenyataan pada saat ini, arti kebangkitan, makna kebangkitan Kristus bagi setiap orang yang percaya, yang kesatu adalah Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Dikatakan bahwa kebangkitan Yesus memproklamirkan bahwa yang pertama Yesus adalah Tuhan. Di dalam Roma 1 ayat ke-4 dikatakan, Roma 1 ayat ke-4, firman Tuhan katakan,
Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi kita melihat bahwa di dalam ayat yang 4 ini dari Roma 1 mengatakan dan menurut Roh Kekudusan, yaitu Roh Allah, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, dari kebangkitan Kristus. Nya besar berarti berbicara tentang Kristus, ya, dari antara orang mati. Jadi dari kematiannya di Jumat Agung 3 hari yang lalu, itu Tuhan bangkit pada saat ini hari yang ketiga. Jadi mengalahkan kematian, mengalahkan maut, dan kutuk maut, kutuk dosa semua sudah dinyatakan, dikalahkan di atas kayu salib. Dan itu terjadi. Haleluya. Di dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup. Dan Dia memiliki yaitu tujuan dari kematiannya, yaitu untuk apa? Menebus dosa manusia. Haleluya. Tetapi Dia juga apa? Bangkit dari kematian untuk mengalahkan maut. Di dalam hal ini Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut, dan sengat maut dikatakan sudah tidak berkuasa lagi atas kehidupan orang-orang yang percaya. Haleluya. Maka dari itu kita mengetahui pentingnya kita mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengetahui kita memiliki Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, berarti kita pun orang yang luar biasa, bukan orang yang biasa. Kekristenan harus menjadi kekristenan yang luar biasa. Karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Di dalam Roma 6 ayat ke-9 dikatakan, Roma 6 ayat 9 dikatakan di situ, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, tidak mengalami kematian lagi. Dikatakan maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Haleluya. Dan Alkitab mencatat firman Tuhan mengatakan, karena firman Tuhan ya dan amin, berarti saudara dan saya yaitu harus mempercayai apa yang firman Tuhan perkatakan pada saat sore hari ini, bahwa Dia yang sudah bangkit dari kematian tidak mengalami kematian kembali. Kenapa? Karena dikatakan maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Di dalam hal ini Yesus sudah memenangkan pertandingan yang menjadikan kita menjadi umat yang lebih dari pemenang itu. Dan dikatakan Dialah sebagai penguasa tunggal dalam kehidupan umatnya dari belenggu dosa. Kenapa? Karena kita tahu karena Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Haleluya. Dia yang berdaulat atas hidup kita, di dalam kebangkitannya ada kuasa. Sehingga di ayat lain mengatakan tubuh kita adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Karena kita sudah memiliki roh kebangkitan itu tadi. Sehingga roh kebangkitan itulah yang sinkron dengan roh Tuhan yang tinggal diam di dalam diri kita. Kan dikatakan maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Dalam hal ini Yesus sudah memenangkan pertandingan yang menjadikan kita umat yang lebih daripada pemenang itu. Dan dikatakan Dia sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita, karena Dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga setiap orang yang percaya bebas dari kuasa keterikatan dosa. Dan dikatakan firman Tuhan, kutuk dosa tidak ada di dalam orang percaya. Karena apa? Sudah dipatahkan. Asalkan saya mau katakan orang itu sendiri masuk di dalam pertobatan. Kutuk dosa itu bisa dipatahkan. Tapi kalau orang itu tidak masuk di dalam pertobatan, kutuk dosa tetap berjalan terus. Ya, haleluya. Sehingga di sini kita mengetahui bahwa Tuhan sudah memberikan hal yang luar biasa, sehingga kutuk dosa tidak bisa melakukan lagi dalam hidup orang percaya. Sudah dipatahkan di atas kayu salib, dan sudah dikalahkan di atas kayu salib apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Haleluya.
Dan apa arti dari kebangkitan Kristus bagi setiap hidup orang percaya? Yang kedua, yang pertama tadi adalah Yesus adalah Tuhan. Dan yang kedua kita mengetahui bahwa hidup menjadi penuh harapan. Hidup kita menjadi penuh harapan. Kalau kita lihat pada saat Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya dan dia mati, maka yang terjadi kepada para murid menjadi gentar saat itu. Para murid menjadi takut saat itu, merasa apa? Diancam oleh orang Yahudi. Mereka merasa tidak ada harapan lagi dan mereka hopeless pada saat itu. Sehingga mereka tidak bisa yaitu berharap sepenuhnya kepada Tuhan, karena mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Waduh, Tuhan yang aku sembah tersalib di atas kayu salib. Sehingga seolah-olah saat itu harapan mereka yaitu punah, harapan mereka tidak ada lagi. Sehingga panutan-panutan yang secara lahiriah yang dia lihat pada saat itu tidak ada lagi, seolah-olah sudah musnah. Dan mereka yaitu mengalami ketakutan. Sehingga pada saat itu dikatakan oleh firman Tuhan, mereka kembali kepada profesinya masing-masing. Ada yang kembali kepada menjadi pelayan, nelayan. Ada juga yang kembali yaitu mengurung diri. Ada yang menjadi tukang kayu dan sebagainya. Karena pada saat itu, waktu itu, zaman itu menjadi ancaman bagi murid-murid Tuhan. Orang Yahudi tidak suka dengan orang Kristen, sehingga mereka diintimidasi saat itu. Sehingga mereka apa? Ketakutan, tidak ada harapan lagi seolah-olah. Ada yang mengunci diri di rumah, profesi sebagai nelayan, tukang kayu mereka kerjakan saat itu. Jadi mereka tidak ada semangat lagi pada waktu itu. Sehingga apa? Pada waktu itu apa yang mereka anggap luar biasa, apa yang mereka anggap dahsyat, ada kuasa, ada mujizat, seolah sirna seketika saat mereka tahu Yesus disalibkan saat itu. Mereka nggak ada daya, sehingga mereka hopeless saat itu. Sehingga murid-murid Tuhan lupa dengan apa yang pernah Tuhan katakan sebelum dia disalibkan. Murid-murid ini lupa bahwa Tuhan pernah berkata anak manusia akan diserahkan bagi banyak orang untuk apa? Pengampunan dosa. Sebelum itu terjadi, Tuhan sudah berkata kepada para murid bahwa anak manusia yaitu diserahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa dunia ini. Tetapi selanjutnya Tuhan katakan dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tuhan kata demikian, sehingga para murid lupa dengan perkataan Yesus pada saat hari-hari terakhir itu. Ya. Dan Tuhan pernah berkata, hancurkan bait Allah, maka pada hari yang ketiga aku akan mendirikan kembali. Para murid kadang ada yang tidak mengerti arti kata kiasan demikian itu. Haleluya. Dan di saat yang tidak disangka-sangka, dan saat yang tidak disangka-sangka, firman Tuhan katakan saat murid-murid Tuhan berkumpul di suatu tempat saat itu, karena mereka takut mendapatkan penganiayaan dari orang-orang Yahudi, sehingga pada saat itu pintu semua ditutup. Ya, pintu semua ditutup dan Alkitab katakan tidak ada pintu yang terbuka dan jendela yang terbuka saat itu. Di dalam keadaan yang demikian itu, Yesus masuk menembus daripada ruang waktu di mana para murid berkumpul saat itu. Haleluya, sehingga apa? Kebangkitannya dapat menembus ruang tanpa batas. Kuasa kebangkitannya mengalahkan kegelapan apapun yang ada dalam dunia ini. Sehingga mengalahkan ketidakberdayaan karena dosa. Haleluya. Dan Tuhan sudah buat menjadi hidup yang berpengharapan dan berkemenangan. Sehingga para murid saat melihat hal itu tercengang. Tadinya gak percaya. Ya. Haleluya. Kalau kita baca dalam Yohanes 20 ayat ke-19. Yohanes 20 ayat ke-19, firman Tuhan katakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah dan berkata, damai sejahtera bagimu. Di ayat ke-20 dikatakan,
Tuhan Yesus menunjukkan tangannya yang lobang bekas paku dan lambungnya bekas luka tombak. Haleluya. Kalau kita lihat pada saat ini kita mengetahui begitu luar biasanya kasih Tuhan itu. Sehingga saat para murid melihat hal itu, mereka senang. Mereka sukacita dan campur tidak percaya. Karena apa? Karena secara akal manusia tidak mungkin tembok yang tebal itu, pintu yang terkunci itu bisa Yesus masuk di dalamnya. Karena dia memakai tubuh ilahi. Ada salah satu yaitu murid Tuhan yaitu Thomas. Tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Sehingga Tuhan mempersilahkan untuk apa? Mencucukkan jarinya ke lambungnya dan ke tangan yang bekas lubang paku. Baru dia percaya. Haleluya. Dalam kebangkitannya yang lemah dikuatkan, yang putus asa kecewa dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, apakah arti dari kebangkitan Kristus bagi setiap kehidupan orang percaya? Yang ketiga adalah sebagaimana Yesus bangkit, maka kita juga akan dibangkitkan. Haleluya. Puji Tuhan. Sehingga kebangkitan Yesus memproklamirkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat ke-16. Puji Tuhan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dalam 1 Korintus 15 ayat ke-14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan kita masih hidup dalam perhambaan dosa kalau Yesus gak dibangkitkan. Tetapi dalam hal ini firman Tuhan katakan yaitu ayat yang ke-20 dari 1 Korintus 15 kita baca sampai ayat terakhir. 1 Korintus 15 ayat ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dikatakan sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Haleluya. Ini hal yang luar biasa. Ya, Kristus Yesus dibangkitkan dan kita pasti saat dia datang 2 kali, kita ada juga mengalami kebangkitan. Maka orang yang percaya yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dan akan disediakan tempat di firdaus Allah.